Kita semua tahu bahwa keadilan adalah hal yang paling mendasar untuk menciptakan masyarakat yang beradab. Tapi bagaimana jadinya jika keadilan itu justru dikabulkan oleh ancaman dan manipulasi? Yang pada akhirnya muncul dugaan ada mystery of justice. Kabel SMS messages-nya itu sengaja dihilangkan. Sebuah pernyataan yang mengejutkan dari kuasa hukum Suroto, yaitu Rasman Nasution, saat dirinya tampil di Rakyat Bersuara. Ada sesuatu yang mengganggu di sini, dan saya yakin banyak dari kalian yang juga merasa resah dan muak setelah mendengar pernyataan berikut ini. Menurut Rasman, jika sidang peninjauan kembali ini dikabulkan dan ke-8 terpidana dinyatakan tidak bersalah, yang justru harus dipersalahkan adalah saksi-saksi baru yang baru muncul sekarang. Karena menurutnya, mereka membiarkan peradilan berjalan dengan keliru pada tahun 2016. 25 Juli tidak ada yang mencoba menghubungi. Ini adalah pernyataan yang secara langsung bisa kita lihat sebagai ancaman atau intimidasi hukum terhadap saksi-saksi baru, khususnya bagi Widi dan Mega yang kita tahu mereka berdua adalah teman dekat Vina. Harapan kedua saya biar teman saya ini cepat tenang. Mengapa pernyataan Rasman ini mengundang kekesalan? Tidak ada teror kepada Vidi. Kenapa sekarang dia bersuara? Kok tidak dari dulu? Anda kemana saja? Banyak dari kita yang merasa tidak masuk akal. Apakah saksi-saksi yang pada saat itu masih berusia 17 tahun, masih awam tentang hukum, harus disalahkan hanya karena mereka tidak bersuara keras di tengah proses yang tampaknya cenderung tertutup dan dipenuhi dengan tekanan? Mengingat saat itu persidangan pada tahun 2016, bukti-bukti seperti ekstraksi SMS dari handphone Vina sama sekali tidak dibahas. Walaupun hasil ekstraksi percakapan justru terlampir di dalam berkas persidangan. Kenapa Widi dan Mega baru muncul sekarang? Ya. Dan itu kemunculan mereka bukan tanggung jawab dirinya mereka, tapi kemunculan mereka di dalam persidangan adalah tanggung jawab penyidik, tanggung jawab polisi, tanggung jawab kejaksaan yang harus menghadirkan saksi-saksi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kemunculan mereka diakibatkan adanya ekstraksi HP Vina yang kemudian timbul ini, dan ternyata nomor ini adalah ternyata nomor Widi dan Mega. Jadi mohon izin Bang Rasman seumur hidup. Karena kecelakaan. Karena kecelakaan. Kami itu. Bukan Ini pembunuhan. Betul. Ini sangat jelas. Salam hormat saya kepada Bapak Muhtar Effendi yang cukup sigap dalam membela kliennya. Dengan narasi yang tegas dan lugas namun tetap enjoy, tidak perlu mengeluarkan urat leher dan mata melotot. Beliau sudah bisa mematahkan pernyataan Rasman tersebut. Saya sangat setuju jika Widi dan Mega memang tidak bisa dipersalahkan. Karena ketidaktahuan mereka pada saat itu, bahkan mungkin tidak terpikirkan oleh mereka bahwa komunikasi terakhir dengan Vina bisa menjadi alat bukti yang sangat krusial. Namun sekarang, dengan berkembangnya informasi yang kemudian mengungkap bahwa terdapat bukti ekstraksi SMS Vina dengan mereka, lalu didukung dengan usia dan pengetahuan yang sudah matang, maka wajar jika saat ini mereka akhirnya mau membuka suara dan memberikan kesaksian baru. Walaupun hal ini justru dicurigai dan diancam oleh Rasman bahwa mereka lah yang bersalah. Harus diproses hukum. Kenapa? CCTV handphone. Ada apa? Bilang kayak gitu. Sama saya, udahlah Meg, biarin aja, orang saya yang nggak mau main kok. Terus menerus, akunya risih, udah biarin. Tapi kan dalam pikiran saya asumsinya nggak ada lagi kejadian aneh, Pak. Emang dia lagi bener seneng banget sama temen-temennya, sama si Ekinya juga. Nah, dia miss call tuh 3 kali. 3 kali berturut-turut. Kata si Mega, udah deh, dia kata, udah Meg, nanti dia mau ngajak aku main. Akunya nggak mau, maksa-maksa. Bilang begitu, Pak. Jadi sejak tahun 2016 kita pendem. sampai hari ini di tahun 2024 tidak ada yang mencoba menghubungi Nggak ada. Mbak Widi dan Mbak Mega. Nggak ada. Ini menurut saya keterangan emas yang patut sampai ke meja
ruang penegakan hukum, aparat penegak hukum. ke kepolisian. Kuat dugaan saya, isi halaman 65 tentang konon SMS antara Sudirman dan Sakatatal adalah informasi rekaan belaka. Tidak semata-mata handphone Hadi dan pacarnya yang semestinya diekstrak oleh Polda Jabar, tapi seluruh gawai para tersangka ditambah lagi dengan gawai kedua korban juga harus dapat perlakuan yang sama, diekstrak sehingga kita peroleh informasi serinci-rincinya tentang siapa dengan siapa, berkomunikasi tentang apa, pada jam, menit, detik keberapa. Selanjutnya saya akan membedah pernyataan dari dua orang pengacara Ibtu Rudiana, yaitu Pitra Romadoni dan Elsa Syarif. Pitra dan Elsa tampaknya semakin menambah kontroversi dalam proses peninjauan kembali atau PK ke-8 terpidana. Dari pernyataan yang mereka sampaikan di media sosial maupun di media mainstream, seolah-olah mereka berusaha membentuk opini publik yang berlawanan dan bertentangan dengan bukti-bukti baru yang telah muncul dalam persidangan PK hari ini. Mereka justru melaporkan saksi-saksi baru dengan alasan menyebarkan berita bohong. Dia tidak mencabut keterangannya yang palsu itu dalam 3 hari. Hari Jumat kita akan proses hukum keterangan palsu itu. Atas dasar apa? Ya keterangan palsu. Oke, tapi keterangan itu disampaikan dalam kapasitas sebagai saksi di persidangan dan di bawah sumpah loh. Ya emangnya kalau di bawah sumpah kalau palsu didiemin. Itu di bawah sumpah bukan berarti keterangannya benar. Jadi kita sudah nanti dengan laporan polisi ini kan akan dibuktikan bahwa keterangannya palsu. Hal ini tentu menimbulkan pertanyaan, mengapa mereka bereaksi sekeras itu? Jika kita melihat pola ini secara mendalam, ada indikasi bahwa tindakan Pitra dan Elsa mungkin bukan sekedar pembelaan terhadap kliennya, tetapi juga mencerminkan cara-cara mafia hukum bekerja. Melaporkan mereka ini dengan pasal penyebaran berita bohong. 20 bar, lewatnya berapa kurang lebih? Sejak awal mereka menekankan berulang-ulang kali, menegaskan bahwa keputusan hakim pada tahun 2016 harus dihormati dan dianggap inkrah dan inkrah. Putusan ini benar nggak Mas? Tidak benar. Oke, baik. Benar tidak benar. Itu PK. Kamu sebut aja yang dia tidak mengakui pengadilan di putusan pengadilan luar biasa. Kita PK. Nah, tapi bagaimana mungkin dilakukan penyelidikan ulang? Ini sudah ada putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dan inkrah. Karena ini sudah melalui proses penyidikan, penelitian, pemeriksaan dan putusan. Baik di tingkat pengadilan negeri, banding maupun kasasi di Mahkamah Agung. Apapun yang terjadi, sekarang sudah ada putusan yang berkekuatan hukum tetap. Perkara sudah diperiksa dan diadili dan telah dilakukan penyidikan, penyelidikan dan penelitian oleh jaksa penuntut umum dan udah diputus. Artinya perkara tersebut sudah inkrah, kekuatan hukum tetap. Dan inkrah, sudah diputus. Inkrah. Overacting. Meskipun bukti-bukti baru sedang diuji dalam sidang PK, cara mereka berpegang teguh pada keputusan lama tanpa mempertimbangkan fakta-fakta baru mengisyaratkan bahwa mereka ingin mempertahankan status quo demi kepentingan tertentu. Kami tidak punya kepentingan pribadi ataupun misi pribadi di dalamnya. Dan ini menimbulkan spekulasi apakah ada agenda lain di balik pertahanan mereka yang begitu ngotot, ngeyel, dan keras kepala. Kamu nggak punya hati nurani. Orang yang sudah meninggal dunia. Hati nurani orang yang 7 orang dipidana seumur hidup itu nggak. Kamu diam dulu. Kamu diam juga. Waktu saya diberikan Aiman, kamu bukan Anda. Udah. Diam dia dulu. Nurani. Ya, oke. Silakan Pak Mitra. Kamu dibayar. Kamu dibayar. Sudah. Kita nggak dibayar. Kamu dibayar. Kalau kita gratis, kita brodeo. Oke, Bung Farhan, silakan. Inilah taktik mafia hukum. Menyebar keraguan dan manipulasi opini publik. Kenapa kalian tidak marah? Sekarang Eki dan Vina itu sudah meninggal. Difitnah seperti itu kalian diam. Mengapa wartawan diam?
Dalam banyak kasus mafia hukum, taktik yang sering digunakan adalah dengan menciptakan kontroversi, menyebar keraguan, dan membentuk opini publik yang mendukung narasi mereka. Pitra, Rasman, dan Elsa sepertinya menggunakan pendekatan yang sama, dengan menolak mentah-mentah semua kesaksian baru, lalu melaporkannya ke Bareskrim Mabes Polri dengan tuduhan menyebarkan berita bohong serta penyemaran nama baik. Sudah menyerang harkat dan martabat warga sipil di sini, khususnya HM seperti itu. Dan yang menjadi sangat aneh, ketika mereka meminta semua pihak untuk menghormati keputusan hakim pada tahun 2016, justru mereka sendiri tidak menghormati jalannya persidangan PK saat ini, dengan melaporkan semua saksi baru. Padahal, bukti-bukti baru ini sedang diuji di pengadilan. Saya menghormati mereka melakukan upaya hukum PK. Ada banyak ya, ini satu paket ya somasinya? Tidak satu-satu, nanti LP-nya juga satu-satu. Oh, semua terkait keterangan palsu atau apa? Keterangan palsu. Mereka menyuruh orang lain untuk menghormati keputusan hakim, namun mereka tidak menghormati jalannya persidangan. Kemudian, alasan yang mereka gunakan untuk menolak novum dengan menyebutnya sebagai bukti lama juga terlihat tidak masuk akal. Menghadirkan Ibtu Rudiana, kecuali novum kuliah itu sangat kuat dan luar biasa gitu loh. Jadi kami pastikan di situ Rudiana tidak akan kita hadirkan dari penasihat hukum. Dengan alasan karena tidak ada bukti baru itu tadi? Tidak ada bukti baru yang kita lihat di situ. Ini adalah taktik umum yang digunakan oleh mafia hukum untuk membuat perdebatan berlarut-larut dan menghindari keadilan yang sebenarnya. Oke, udah langsung fokus saja. Tunggu dulu. Nah, maksudnya fokusnya jangan potong dulu. Jangan ngarang-ngarang, langsung aja. Pengabaian bukti digital dan jejak forensik seperti yang kita ketahui dalam sidang PK ini, bukti dari SMS terakhir Vina yang dikirim hanya beberapa menit sebelum kecelakaan, sudah menjadi bagian dari berkas persidangan. Jejak digital seperti ini seharusnya menjadi bukti yang kuat. Namun, lagi-lagi, Pitra dan Elsa malah memilih untuk mengabaikan bukti ini dan tetap bersikukuh mempertahankan kesaksian AF. Celebrate dan semuanya itu tanggal 27 Agustus 2016 di tabel SMS messages-nya itu dihilang, sengaja dihilangkan. Aktif sekali 28, 29 sampai September, 27 itu dihilangkan semua. Inilah gaya digital forensik dari saudara-saudara kita di kepolisian, apa maksudnya ya kan? 27 Agustus itu hilang. Jadi dari berkas itu saya baca SMS almarhum Tina itu tiba-tiba tidak ada pada tanggal 27 Agustus dan itu 5 kali dilakukan analisa forensik menggunakan alat atau software bernama Celebrate UFET itu gitu. Nah, di situ kita ada Celebrate UFET ini aplikasi lah ya. Iya, makanya saya bilang ini rekayasa karena 27 Agustus itu sengaja tidak Sebutkan tahunnya Bang, 27 Agustus kapan? 27 Agustus 2016 Bang. Nah, berarti penyidik tahun 2016 kan? Iya. Perlu diperiksa itu. Mengerikan Bang Respon. Ketika 2016 yang mengaku jauh dari teknologi, tidak ada ahlinya, tidak punya teknologi secanggih itu, tapi mampu merekayasa. Bagaimana dengan teknologi secanggih itu jatuh di tangan orang yang sama? Kan tadi itu sebenarnya kan problem solvingnya sederhana aja Bang. Pergi ke vendornya, dia minta di riset passwordnya, selesai masalah. Apa susahnya? Enggak. Sama. Maksudnya kalau misalkan seperti itu, bagaimana kemudian terjadi di 2016 saya terjadi rekayasa loh di Cirebon. Bagaimana kalau mereka memiliki teknologi secanggih? Ya bisa apa kita Bang, makanya kita harus mengadu ke Komisi 3 sebenarnya untuk apa itu digunakan. Di Amerika nggak boleh karena itu melanggar hukum privasi, gitu, privasi individual. Jadi Amerika menolak itu dipakai. Nah di 50 negara yang demokrasinya hancur ini itu dibeli, termasuk kurasa Indonesia karena mereka, kepolisian saya baca di online mereka mengakui memiliki zero click spyware. Salah satunya Pegasus itu. Maka dari itu, kita perlu bertanya, apakah Pitra, Rasman, dan Elsa
sedang memainkan peran lebih besar dalam upaya mempertahankan narasi palsu. Tindakan mereka sangat mirip dengan taktik mafia hukum yang mencoba menggagalkan kebenaran demi melindungi kepentingan tertentu. Jika benar demikian, ini bukan hanya soal kasus Vina Cirebon, tetapi juga tentang bagaimana mafia hukum beroperasi untuk menghalangi jalannya keadilan. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir, dan sebagai penutup, kita semua berharap dengan penuh keyakinan bahwa Mahkamah Agung yang akan mengambil keputusan dalam sidang peninjauan kembali ini mampu melaksanakan tugasnya dengan integritas tinggi, tidak terpengaruh oleh narasi-narasi yang mencerminkan praktik-praktik mafia hukum yang selama ini mencemari jalannya keadilan. Semoga para hakim yang terhormat dengan kebijaksanaannya dapat melihat dengan jernih setiap bukti dan kesaksian baru yang telah terungkap di persidangan, serta mengambil keputusan yang adil dan berdasarkan kebenaran. Besar harapan kami agar ke-8 terpidana bisa segera terbebas dari jeratan hukum berdasarkan tuduhan yang tidak semestinya mereka terima. Keadilan yang sebenarnya harus ditegakkan demi kemanusiaan yang adil dan beradab. Mari kita semua terus mendukung dan mendoakan agar kebenaran dapat terungkap sepenuhnya dan keadilan dapat ditegakkan di negeri ini. Pak Hakim Mahkamah Agung memberi putusan yang dengan hati nuraninya dan seadil-adilnya dan sebenar-benarnya. Jangan lupa untuk share video ini, klik tombol like dan subscribe-nya agar kita bisa terus mengikuti perkembangan kasus ini dan membongkar lebih banyak fakta-fakta di balik layar. Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar untuk dapat kita diskusikan bersama. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap kritis dan tegakkan keadilan. Hati nuraninya sadar bahwa kita adalah makhluk individu dan makhluk sosial serta makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin ya Rabbal alamin. Terima kasih.